Cek. Cek. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asbahna wa asbahal mulku lillah walhamdulillah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Asbahna ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma inna na'udzubika min an nusyrika bika syai'an na'lamuh wa nastaghfiruka lima la na'lamuh. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah salat subuh yang semoga dirahmati Allah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang membangunkan kita dari kematian sejenak untuk mengawali pagi ini dengan aktivitas ibadah dan amal soleh. Begitu banyak rangkaian kebaikan yang bisa kita lakukan pada waktu pagi, pada waktu subuh, sampai-sampai menjadikan waktu subuh itu adalah satu di antara sekian waktu sholat yang spesial di hadapan Allah. Dari mulai 2 rakaatnya, qobliyahnya memiliki nilai seperti dunia dan seisinya. Kemudian sholat subuhnya sendiri memiliki nilai Inna Qur'an al-fajri kana mashhuda, disaksikan oleh para malaikat. Dan kemudian sholat syuruk yang juga masih dalam rangkaian sholat subuh berjamaah itu memiliki nilai kebaikan seperti kebaikan haji dan umrah sempurna diulang oleh Nabi 3 kali, sebagaimana disebutkan oleh Nabi SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. Imam At-Tirmidzi mengatakan hadis ini adalah hadis aziz, gharib, bukan aziz, gharib, derajatnya adalah hasan, dan kemudian dikuatkan oleh riwayat lain yang ada. Jamaah yang semoga dirahmati Allah, pada pagi hari ini kajian waris kita atau faraid kita akan membahas satu tema, seorang istri yang telah ditalak oleh suaminya. Jika kemudian suaminya wafat, apakah istrinya masih mendapatkan warisan ataukah tidak? Jamaah yang semoga dirahmati Allah, perceraian tentunya sesuatu yang tidak diinginkan dari setiap insan yang membina rumah tangga. Karena siapapun tidak ingin berpisah dan hidup sendiri, itu sudah fitrah. Namun terkadang karena satu dan lain hal, ombak ujian itu begitu deras, anginnya begitu kencang, sehingga kemudian terkadang membuat bahtera yang sudah berjalan sekian tahun, bahkan tidak sedikit yang terjadi perceraian ini ketika usia pernikahannya sudah lebih dari 20 tahun. Ketika muncul ketidakcocokan, ketika muncul perbedaan pendapat, jamaah yang semoga dirahmati Allah, terkadang jalan pintas itu adalah divorce atau perceraian. Apakah harus bercerai? Ini tergantung dari masalah yang dialami masing-masing rumah tangga. Tidak semuanya bisa dipukul rata. Tapi ada satu ayat Quran yang kemudian ayat ini menjadi asa untuk kita, menjadi harapan untuk kita. Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Ada 2 hal yang Allah sebutkan di dalam ayat ini yang berkaitan dengan takdir. Boleh jadi sesuatu itu kamu benci, tapi itu adalah baik untukmu. Sebaliknya boleh jadi sesuatu itu kamu inginkan dan kamu sukai, tapi akibatnya buruk. Di akhir ayat Allah menyampaikan wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah itu lebih tahu ketimbang kalian, karena Allah memiliki ilmu yang bersifat azali,
ya'rifu kulla syai'in qabla wuqu'ihi. Allah tahu segala macam hal kejadian sebelum hal itu terjadi. Bedanya kita jamaah yang semoga dirahmati Allah, ilmu kita itu terbatas. Kita hanya tahu ya pada jam 5:15 saja. Kejadian 50 menit, 20 menit, bahkan 10 menit yang akan datang, kita nggak akan pernah tahu kejadian itu apa. Makanya ayat ini ya memberikan harapan kepada seseorang, boleh jadi yang kita benci, boleh jadi yang tidak kita sukai itu khairun lakum, adalah sesuatu yang baik, adalah ada akibat baik yang akan ditimbulkan atau ada kebaikan yang akan dihasilkan. Memang secara kasat mata mana ada baiknya, wong kami setiap hari bertengkar, wong kami setiap hari ribut, kami setiap hari lempar-lemparan piring misalkan seperti itu, sampai kemudian terjadi ya dalam bentuk fisik ya, entah dari pihak wanitanya, istrinya, maupun dari pihak suaminya. Jamaah yang semoga dirahmati Allah, terkadang hal-hal seperti ini kondisi dalam sebuah rumah tangga itu berbeda-beda. Makanya tidak kemudian bisa kita pukul rata. Tapi ketika semua jalur, semua proses itu sudah kita lalui sesuai dengan syar'i, arahan-arahan Qur'ani, arahan-arahan Nabi, itu sudah berusaha kita tempuh untuk meredam gejolak dan kemudian untuk menghindarkan dari pertikaian, dari perceraian, dan pada akhirnya keputusan berat itu diambil, yaitu divorce, harus mentalak, harus mencerai pasangannya, atau sebaliknya pasangannya yang menggugat cerai, namanya khulu. Maka tentunya harus ada hukum atau legal standing, atau kemudian hukum yang pada akhirnya mengatur hal-hal yang terkait dengan mereka berdua. Bisa hukum terkait dengan muasyarah keduanya setelah jatuh talak, bisa nanti terkait dengan nafkah. Karena setiap hukum yang ditimbulkan itu pasti ada efek. Ya, hukum yang lahir karena satu perbuatan itu ada efeknya. Seperti orang yang mengucap 2 kalimat syahadat, maka ada hukum turunan setelahnya, yaitu kewajiban untuk menjalankan sholat 5 waktu, kewajiban-kewajiban yang lainnya. Sama halnya ketika seseorang ya, kalau tadi masuk Islam mengucap 2 kalimat syahadat, sama halnya ketika dia murtad keluar dari Islam, maka yatarotab alaihil ahkam, ada hukum-hukum yang dimunculkan gara-gara perbuatan dia murtad daripada agama Islam. Demikian juga pernikahan itu yatarotab alaihil ahkam, akan ada hukum-hukum yang ditimbulkan, sebagaimana perceraian juga akan menimbulkan atau akan melahirkan hukum-hukum baru dari akibat perbuatan cerai yang dilakukan antara suami dan istri yang sudah membina rumah tangga selama sekian tahun. Dan disitulah kemudian agama hadir. Ya, bukan kemudian agama ini mendorong agar terjadi perceraian, tidak, tapi harus ada legal standing, dasar hukum. Ketika terjadi perceraian, ada hukum yang diakibatkan, ada hukum yang lahir, maka seperti apa aturannya, seperti apa SOP-nya terkait dengan nafkah, kemudian terkait dengan mahram, terkait dengan hak asuh anak jika anak itu adalah anak-anak yang masih kecil atau belum baligh, kemudian terkait dengan muasyarah keduanya, hubungan dengan keduanya, apakah mereka masih bisa bertemu, kemudian kangen-kangenan misalkan, apakah mereka sudah tidak boleh sama sekali atau menunggu sampai masa iddah habis. Ini kan diatur, termasuk juga ketika salah satu di antara keduanya meninggal dunia. Bisa suaminya meninggal, bisa istrinya meninggal. Apakah di antara mereka masih saling terjadi perbuatan atau terjadi tindakan hukum berupa saling mewarisi, ataukah secara otomatis langsung hilang hak warisnya? Ini pun diatur oleh Islam, karena tidak boleh ada kekosongan hukum dalam masalah ini. Jamaah yang semoga dirahmati Allah, ya, mari kita urai terlebih dahulu dari pangkalnya, dari ujungnya. Ya, dengan sebab apa seseorang itu mendapatkan warisan? Dengan sebab apa fulan dan fulanah itu bisa saling mewarisi? Dari sebab ini nanti kita akan tahu gambaran garis besarnya. Seseorang itu bisa mendapatkan warisan karena sebab satu pernikahan. Jadi fulan menikah dengan fulan, pernikahan ini adalah pernikahan yang sah,
maka mereka secara otomatis akan bisa saling mewarisi. Yang kedua, karena sebab perwalian atau perbudakan. Siapa memerdekakan budak, maka kelak ketika budak ini meninggal dunia dan dia punya harta, tapi dia tidak punya keturunan, tidak punya istri, tidak punya anak, karena mohon maaf status sosial bekas budak itu memang di mata orang rendah sekali status sosialnya. Tapi ini sudah dihapus sama Islam. Sudah tidak ada lagi perbudakan sampai nanti terjadinya atau adanya peperangan. Biasanya yang menjadi budak itu adalah tawanan pelang. Seperti seorang sahabat namanya Syurahbil, itu anak angkatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, saya lupa itu nama, Harithah, Zaid bin Harithah bin Syurahbil. Itu kan dulunya budak, ya. Kemudian dimerdekakan, kemudian dibeli, urutan ceritanya dibeli oleh keponakannya ibunda Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anhu. Namanya Hakim bin Hizam bin Khuwailid, Khadijah binti Khuwailid. Nah, setelah dibeli kemudian dihadiahkan kepada tantenya, kepada bibinya ibunda Khadijah ketika menikah dengan Nabi sebagai hadiah pernikahan. Akhirnya oleh ibunda Khadijah dihadiahkan kepada Nabi. Maka jadilah ya beliau ini mengikuti Nabi dimanapun berada. Sampai kemudian ya beliau dimerdekakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi ini sudah dihapuskan karena syariat kemudian turun berangsur-angsur. Salah satunya cara penghapusannya adalah menjadikan perbudakan ini, membebaskan budak itu menjadi salah satu di antara kafarat yang ada. Contoh kafaratul yamin, orang bersumpah kemudian dia ingin membatalkan sumpah. Ya, sebetulnya budak ini kan mahal Pak di masa lalu, harganya bisa puluhan dinar, mahal. Tapi kemudian hanya gara-gara orang bersumpah kemudian dia ingin membatalkan sumpahnya, maka dia salah satunya adalah idku raqabah, memerdekakan budak. Sebetulnya nggak sebanding, karena memang semangatnya adalah semangat menghapus perbudakan. Yang lumayan sebanding itu kan puasa, kemudian memberikan makan, it'am asyrati masakin au kiswatuhum, atau memberi pakaian. Kemudian kafarat seorang yang suami istri yang sedang berpuasa di bulan Ramadan, kemudian siang harinya mereka melakukan hubungan. Itu yang pertama, kafaratnya adalah idku raqabah. Kemudian yang lain adalah masalah zihar. Seorang laki-laki yang mengatakan kepada seorang suami yang mengatakan kepada istrinya, anti alayya ka dhahri ummi, kamu sudah seperti punggung ibuku, menyerupakan istrinya dengan ibunya. Kemudian para ulama menarik pemahaman yang lain, kesimpulan yang lain, bukan cuma ibunya tapi semua yang terkait dengan mahram, wanita yang dia larang, wanita yang dilarang untuk dia nikahi. Nah, ini kan yang pertama, idku raqabah, memerdekakan budak. Atau sebaliknya ya, jadi dia diperdekakan, dia nggak punya siapa-siapa, maka dulu bekas tuannya bisa mewarisi daripada hartanya, tapi ini sudah dihapus. Yang ketiga, karena hubungan darah. Siapa yang ada hubungan nasab, ada hubungan darah dengan fulan, maka dia pasti akan bisa mendapatkan warisan. Syarat dan ketentuan berlaku. Maksudnya adalah yang lebih dekat kekerabatannya dengan mayit itu lebih didahulukan daripada yang jauh. Semacam saudara laki-laki kandung itu lebih dekat daripada paman, maka paman bisa terhalang dengan adanya saudara laki-laki. Kemudian paman dengan sepupu, paman itu lebih dekat, om, pak D, itu lebih dekat daripada sepupu, maka dia bisa menghalangi sepupu, dan begitu seterusnya ya, keponakan, kemudian dan begitu seterusnya, karena hubungan darah. Lagi-lagi syarat dan ketentuan berlaku. Nah, tiga inilah yang menyebabkan seseorang itu mendapatkan warisan dari orang lain. Tidak ada sebab yang lain. Ustadz, kalau kami mengangkat anak, apakah kami bisa saling mewarisi dengan anak angkat? Enggak, jamaah. Dengan berat hati saya sampaikan tidak, karena memang demikian aturannya. Jadi panjenengan yang punya anak angkat itu nggak bisa secara otomatis mewarisi panjenengan. Juga tidak boleh dinasabkan kepada jenengan, binnya bin bapak angkatnya. Wa ulul arhami ba'duhum aula bi ba'din, ya.
Kemudian di dalam Al-Ahzab Allah berfirman, ud'uhum li'abaihim, panggillah, karena ayat ini berkaitan dengan anak angkat. Dulu namanya Zaid bin Muhammad. Zaid bin Muhammad. Tapi kemudian setelah turun ayat ini ya dibinkan kepada bapak angkatnya. Panggillah anak-anak angkat itu dengan nama bapak-bapak mereka. Jika kamu tidak menemukan fa ikhwanukum fiddin, maka dia adalah saudara kamu dalam agama. Sehingga berkaitan dengan anak angkat ini ada hukum tersendiri. Tapi dia masih bisa kok mendapatkan harta dari kita, tapi bukan lewat jalur waris, tapi lewat jalur hibah atau wasiat. Hanya kalau wasiat itu Bapak Ibu sekalian itu lemah sekali. Ya, saya pernah ngisi kajian di Dirgantara dekat sini. Setelah itu ada karyawan, ya saya tidak tahu beliau kerja di mana, tapi di sekitar situ beliau cerita kalau beliau itu ternyata anak angkat. Dan beliaulah yang ngurusin bapak angkatnya. Semua ketika bapak dan ibunya sakit, beliau yang pontang-panting. Sebelum kemudian beliau merantau di Jakarta. Setelah itu kemudian keduanya wafat, meninggalkan sebidang tanah, kemudian ada beberapa tanah gitu di daerah Jawa Tengah. Kemudian beliau juga punya rumah. Akhirnya ketika sudah meninggal, sudah nggak ada beban tanggung jawab, beliau ngerantau di Jakarta dan kaget. Setelah beberapa tahun kemudian pulang, rumah yang tadinya milik orang tuanya itu sudah dijual. Loh, siapa yang jual? Ternyata saudara-saudarinya daripada ayah angkatnya. Dan beliau sama sekali tidak dapat. Padahal ketika bapak angkatnya dan ibunya itu sakit, yang ngurusin saudara-saudaranya nggak ada yang kelihatan, batang hidungnya pun nggak ada yang kelihatan. Sama sekali mereka juga nggak keluar uang sama sekali. Ya, beliau bukan kemudian pamrih, tidak. Kenapa? Beliau bertanya, karena pada saat ini beliau sedang mengangkat anak asuh juga. Nah, peristiwa yang terjadi pada beliau tidak ingin terjadi pada anak angkatnya, karena qadarullah beliau nggak punya keturunan. Jadi pernikahan beliau dengan istrinya nggak punya keturunan, akhirnya beliau mengangkat anak. Apa yang harus saya lakukan, Ustadz? Ketika kami pada akhirnya tidak ingin nanti anak ini haknya terambil, sebagaimana dulu saya ketika ngurus atau mengasuh kedua orang tua angkat saya. Ya akhirnya kita berikan arahan, Bapak punya dua opsi. Memang anak ini nggak bisa langsung mewarisi, Bapak punya dua opsi. Pilihan pertama adalah lewat jalur hibah, pilihan kedua lewat jalur wasiat. Cuman kalau wasiat itu lemah. Kenapa lemah? Karena nanti ahli warisnya harus ditanya, ini dikasih wasiat segini, bisa ndak? Mau ndak? Kalau mereka ndak setuju, sudah selesai. Sudah kasih aja 5% misalkan. Tapi kalau hibah jamaah, saat itu juga bisa beralih kepemilikan dengan catatan langsung balik nama, kan begitu. Jadi misalkan rumahnya atau tanahnya dihibahkan kepada anaknya, dibalik nama, selesai. Karena wasiat pun juga harus ditunaikan setelah fulan ini meninggal dunia. Jadi monggo silahkan jalur mana yang ingin kita tempuh, tapi wasiat itu memiliki kelemahan. Ya, semuanya ada plus minusnya. Karena memang wasiat ini tujuannya diberikan kepada non ahli waris. Ahli waris yang pernah mendapatkan wasiat dari orang tuanya gugur demi hukum. Nah, yang akan kita bahas adalah sebab pernikahan, karena ini hubungannya dengan perceraian. Mustahil terjadi perceraian tanpa adanya pernikahan. Maka pernikahan ini pintu masuk untuk seseorang bisa saling mewarisi, dan ini juga pintu masuk atau awal mula dari pembahasan di mana seseorang ketika bercerai apakah mereka masih tetap saling mewarisi atau tidak. Yang pertama sebab pernikahan, yaitu akad nikah yang sah secara syar'i walaupun belum sampai campur dan sudah dicerai. Memang ada akad nikah yang tidak sah secara syar'i, ada jamaah, yaitu seorang kakak yang dinikahi dan pernikahan masih dengan kakaknya kemudian menikah dengan adiknya. Ini tidak boleh. Wa antajma'u bainal ukhtaini illa ma qad salaf. Dulu sebelum ayat ini turun Allah masih mengizinkan. Tapi ketika dalam satu waktu diborong semua, kakaknya dinikahi, ngelihat adiknya makin cakep nih, makin gede, kemudian dihajar sekalian, kakaknya nggak masalah daripada kamu dimiliki yang lain, misalkan begitu. Nah ini keliru. Ya, pernikahan yang kedua otomatis batal demi hukum. Kalau mereka sampai campur itu dihitung zina.
Bagaimana agar menjadi sah pernikahannya? Bukan ini untuk mengakali, tidak, karena agama itu memberikan jalur, ya. Kita yang memilih. Yang pertama, nunggu kakaknya wafat. Ketika kakaknya meninggal dunia bisa dinikahi adiknya. Istilahnya adalah naik tangga, naik ranjang. Atau kemungkinan yang kedua, dicerai kakaknya, tapi kan jahat banget. Kakaknya dicerai untuk mendapatkan adiknya. Udah kayak sinetron, Pak. Nanti dibikin judul sinetron itu. Kunikahi dirimu, ya, setelah ku cerai kakakmu, kan begitu. Nah, ini tidak baik kan seperti itu, ya. Kalau dua-duanya tidak bisa, karena mereka masih satu jalur mahram. Kecuali adik yang dinikahi adalah adik angkat, nggak ada hubungan darah, adik angkat, ya, karena tidak ada hubungan darah. Karena ini ada hubungan darah. Kemudian pernikahan yang tidak sah yang lainnya adalah pernikahan yang tidak dinikahkan oleh walinya. Jadi kalau ini terjadi, ya mereka tidak saling mewarisi. Ya, bapaknya tidak setuju. Kenapa? Agamanya kurang bagus. Ya, dia tongkrongannya di klub malam, suka mabuk. Ya, karena tahu di Indonesia itu madzhabnya Syafi'i, dan madzhab Syafi'i itu mengharuskan dengan menggunakan wali, maka dia cari negara yang tidak menggunakan madzhab Syafi'i. Ketemulah negara bekas-bekas Turki Utsmani, ya, salah satunya adalah Singapura. Singapura itu madzhabnya Hanafi. Kalau Hanafi kan seorang wanita boleh menikah tanpa wali. Wahada marjuh, ini adalah pendapat yang lemah karena tidak sesuai dengan hadis Abu Daud, la nikaha illa biwaliyin wa syahidai adlin. Nikah tidak sah kecuali dengan 2 saksi dan seorang wali. Dia terbang ke Singapura, kemudian nikah di sana tanpa wali, padahal dia adalah seorang Syafi'iyul madhab. Maka pernikahannya tidak sah. Kalau kemudian mereka meninggal, mereka tidak saling mewarisi, ya. Kemudian ada beberapa hal yang lain, salah satunya adalah nikah mut'ah, kawin tapi nikah tapi dalam jangka waktu tertentu, karena ada rukun yang rusak. Selama ada rukun yang cacat, maka pernikahan itu tidak sah. Dan masih ada beberapa pernikahan yang lain, ya, nikah syighar, tuker. Ya, saya nikahi anakmu, kamu nikahi anakku, dengan niat seperti itu tidak boleh. Saya nikahi adikmu, kamu nikahi. Jadi ada semacam unsur keterpaksaan dari jalur perempuannya. Loh, kok kayak begitu saya jadi korban? Ini juga tidak sah secara agama. Ya, walaupun belum sampai campur dan sudah cerai. Artinya kalau mereka sudah nikah dan sah. Nikahnya hari apa? Hari Sabtu. Tanggal berapa? Tanggal 7 September. Jam berapa? Jam pagi. Akad nikah, ya Pak, ya, bukan walimahnya. Al-ibrah adalah akdun nikah. Setelah dia akad nikah jam 8, ya, setelah itu langsung nyambung resepsi. Malamnya karena capek mereka belum sampai campur, belum tempur begitu. Besok paginya Ahadnya, ya, masih capek juga. Pas malamnya mereka mau hubungan, suaminya kena serangan jantung, meninggal dunia. Tapi belum campur, man. Mubadir. Tapi belum campur. Bagaimana? Apakah mereka saling mewarisi? Iya, mereka saling mewarisi karena sudah ada akad nikah. Bagaimana kalau maharnya misalkan masih hutang? Kan mahar kan kalau sekarang bimahrin madkurin halan. Halan itu saat ini juga kontan. Tapi ternyata maharnya adalah surah Al-Baqarah misalkan, belum sempat dibaca. Ya tergantung istrinya mau diikhlaskan enggak, ya. Tapi mereka tetap bisa saling mewarisi karena akad nikahnya itu dianggap sah. Rukun walinya ada, kemudian ya rukun-rukunnya terpenuhi. Ya, jadi maksudnya seperti itu. Kemudian dia meninggal dunia. Nah, masa idahnya adalah bihaidah. Cukup menunggu 1 kali masa haid saja. Masa haid saja, masa idahnya, masa menunggunya. Nah, ini kemudian pada akhirnya mereka bisa saling mewarisi karena pernikahannya dianggap pernikahan yang sah. Selama pernikahan itu sah, semua rukun terpenuhi dan tidak ada pelanggaran yang merusak daripada rukun ini, dan kemudian salah satunya wafat meninggal dunia, maka mereka bisa saling mewarisi atau istrinya yang meninggal terlebih dahulu, karena mungkin dinikahi dalam keadaan sedang sakit dan diopnam. Kan ada kan kejadian seperti itu. Akhirnya akad nikahnya di rumah sakit, mereka belum sempat campur, kemudian salah satunya meninggal dunia. Ini berlaku untuk pernikahan yang sah. Adapun jika pernikahan itu cacat secara hukum atau dianggap rusak,
maka tidak terjadi saling mewarisi. Jadi pastikan dulu pernikahan itu sah atau tidak. Kalau sah, ya namanya pernikahan sah, maka itu sebab ya saling mewarisi. Bagaimana jika terjadi perceraian? Nah, ini materi yang akan kita angkat. Bagaimana jika terjadi perceraian? Secara umum, perceraian itu ada 3 kondisi, ada 3 keadaan. Yang pertama adalah roja'i, talak yang masih rujuk, yang masih bisa rujuk. Talak 1, talak 2, talak 3 itu roja'i. Yang kedua talak bain. Bain itu terbagi menjadi 2, bainunah kubro dan bainunah sughro. Bainunah kubro, kubro itu artinya besar. Talak bain yang besar itu adalah talak 3 kali. Jadi kalau di tahun 2010 pernah ditalak, 2015 pernah ditalak, kemudian di 2020 pernah ditalak, maka banat bainunatan kubro, suaminya sudah tidak bisa rujuk lagi. Harus ada muhalil, dia harus dinikahi orang lain dan sudah campur, baru kemudian suaminya masih mau, dia bisa menikahi lagi. Tapi tidak boleh direkayasa. Bagaimana dengan bain sughro yang kecil? Bain sughro itu terjadi karena fashun nikah, pernikahannya dibatalkan oleh pengadilan karena ada cacat, atau khulu yang diajukan, gugatan cerai seorang istri kepada suami. Istri itu tidak bisa mencerai suaminya, tapi dia bisa menggugat lewat pengadilan. Nanti yang menjatuhkan talak adalah pengadilan. Nah, kalau itu terjadi, maka banat bainunatan sughro, terjadi talak bain sughro. Maksudnya suami sudah tidak bisa lagi merujuk. Kalau dia bisa merujuk, famal faidah. Lah terus buat apa istrinya menggugat kalau ternyata masih bisa dirujuk? Karena ini atas kemauan istri, bukan atas kemauan suami. Karena mungkin mendapatkan perlakuan yang tidak baik, misalkan suaminya selingkuh misalkan. Ya kalau masih bisa rujuk lagi, dia kena KDRT lagi, kan sia-sia, jadi dia menggugat suaminya. Nah, yang roja'i yang masih rujuk ini, ya selama dia masih dalam masa iddah, salah satu quru, 3 kali masa haid atau masa suci. Ini terjadi khilaf, tapi pendapat yang paling kuat adalah 3 kali masa haid. Kemudian dia dirujuk oleh suaminya, maka mereka langsung menjadi suami istri kembali, walaupun istrinya tidak mau. Iya. Ayatnya wa bu'ulatuhunna. Bu'ulah itu adalah jamak ba'latun yang artinya adalah suami. Jamaknya bu'ulah. Wa bu'ulatuhunna haqqu biraddihinna. Dan para suami itu lebih berhak untuk mengembalikan mereka para istri ke pangkuannya. Kenapa? Karena ar-raj'u atau ar-raj'iyatu biyadiz zauj. Sebagaimana akad nikah biyadiz zauj di tangan para lelaki, maka Allah meletakkan ar-raj'iyah, rujuknya pernikahan itu di tangan suami. Kalau suaminya bilang yuk balikan, atau malam itu terjadi hubungan di antara mereka, ridho gak ridho, rela gak rela, mereka rujuk, mereka balikan. Ustadz, kalau istrinya gak mau ngelayani bagaimana? Dia berdosa. Tapi kan saya sudah tidak cinta. Saya sudah diperlakukan seperti itu kok. Kok kamu merujuk? Kenapa dirujuk? Ya saya maunya rujuk. Nah, kalau terjadi sengketa begini, Anda para istri masih punya hak untuk mengajukan gugatan cerai agar nanti terjadi talak bain sughro. Tapi ini kan proses panjang, Pak. Ya, salah satu syaratnya adalah iwad. Bi'iwad. Bedanya bi'iwad dengan mengembalikan mahar yang pernah dibelikan, seperti itu. Jadi itu gambarannya. Nah, kondisi talak inilah yang kemudian mempengaruhi apakah mereka masih bisa saling mewarisi atau tidak. Jika talak yang terjadi adalah talak roja'i dan terjadinya dalam kondisi suami sakit ataupun sehat, seperti apa? Apakah dia masih bisa saling mewarisi atau tidak? Yang kedua, kalau yang terjadi talak bain, bisa sughro, bisa kubro. Baik sughro maupun kubro, mereka sudah bukan suami istri, sudah tidak bisa lagi dirujuk, kecuali dengan akad nikah yang baru. Seperti saya contohkan tadi, seorang istri yang menggugat cerai suaminya, diputuskan oleh pengadilan, cetok, kamu pisah. Sudah. Kemudian setelah 6 bulan, kan cukup bihaidoh, 1 kali haid, istri ini sudah boleh nikah lagi untuk mengosongkan rahimnya, memastikan. Jangan-jangan waktu proses khulu itu mereka campur. Kalau mereka campur kemudian terjadi kehamilan, ya, dan dia sudah nikah lagi, ini anak kan nggak jelas punya siapa.
Isopo yang membuat dia hamil. Ini perbuatan siapa? Apakah suami yang lama atau suami yang baru? Makanya ditunggu 1 kali haid. Yang penting memastikan saja. Ustadz, kalau sudah dikhulu, diketok palu, ternyata dia hamil dan dia hamil dari suaminya, bagaimana? Ya sudah, dilanjut ngurusi maksudnya. Tinggal suaminya ini mau merujuk enggak? Kalau merujuk berarti akad nikah baru. Bapaknya dijadikan saksi jadikan wali, saksi. Perlu diramein enggak? Enggak usah. Nanti satu RT, satu RW tahu semua. Nikah lagi, berarti habis cerai ini. Itu aib jamaah ya. Cukup orang-orang yang dipercaya saja yang ada di wilayah itu yang tidak sampai membuat gaduh. Jadi mereka sudah rujuk kembali, dinikahkan dengan akad nikah yang baru karena bain sugro. Nah, bain sugro maupun kubro yang terjadi kondisinya di saat suami dalam kondisi sehat. Ketika dia ditalak atau terjadi bain sugro, ya, kemudian suaminya meninggal dunia, apakah mereka masih bisa saling mewarisi? Yang ketiga, yang terjadi di saat suami dalam kondisi sakit yang menyebabkan pada kematian. Jadi perceraian yang akan dibahas ini 3 kondisi. Perceraian karena bain sugro maupun kubro atau karena talak rojai. Ya, kondisi yang pertama, talak rojai, talak yang masih bisa rujuk. Seorang istri yang ditalak roj'i oleh suaminya, maka menurut jumhur dia mendapatkan warisan apabila masih dalam masa iddah, karena mereka masih dihitung suami istri sebelum masa iddahnya habis. Makanya hati-hati dengan kalimat talak jamaah. Ini referensinya di bawah di dalam Al-Mughni. Al-Mughni itu karyanya Imam Ibnu Qudamah yang bermadzhab Hanabilah. Pada saat seorang suami itu mentalak, dan kalimat talak itu ada 2 Pak. Ada kinayah, ya, ada sorih. Sorih itu jelas, gamblang, cetha welo-welo. Sudah cetha welo-welo lagi. Kamu saya cerai, kamu saya talak, kita putus hubungan pernikahan. Maka jika itu diucap, ada hukum ya tarotab alil ahkam. Apa? Istri ini dalam masa iddah, per hari itu dihitung 3 kali masa haid. Jadi kalau dia dicerai dalam keadaan suci, maka ini nggak dihitung. Haid, suci haid 1, suci haid 2, suci haid 3. Begitu dia masuk suci, sudah bersih haidnya setelah haid yang ketiga, maka mereka sudah bukan suami istri. Jadi nggak pakai bulan. Dan perempuan itu karena ayat Quran menggunakan ayat wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna salasata quru. Quru itu jamak dari al-qur'u. Apa al-qur'u artinya Ustadz? Orang Arab dulu mengatakan al-qur'u yutlaqu alal haidhah wat tuhur. Al-qur'u itu bisa artinya suci, bisa artinya haid. Jadi ayatnya memang Allah sengaja menggunakan ayat yang umum, bisa dua-duanya. Lah dari mana kemudian kita menyimpulkan ya kalau itu adalah masa haid hadis Nabi. Fa idza aqbalat qar'uki atau haidatuki, ketika sudah selesai masa qar'mu, masa haidmu, maka faghsili ankid dam, cucilah, bersihkanlah tempat yang keluar darah, kemudian sholatlah. Jadi Nabi menyebut al-qar'u itu dengan al-haidhah. Ini tentunya terjadi debat ya jamaah ya di kalangan para fuqaha karena masing-masing punya dasar. Tapi sebagian kemudian merojihkan pendapat bahwa al-qar'u itu adalah al-haidhah, yaitu sekali atau masa haid. Karena mereka masih terhitung suami istri. Ustaz, kalau masih sebulan aman, 2 bulan aman, tapi sudah warning. Karena begitu jenengan telat sehari saja, harusnya hari ini adalah yang terakhir, haid yang terakhir, ya harus segera dirujuk. Kelupaan misalkan, nggak segera dirujuk sampai besok, sudah jadi talak bain sugro. Sudah nggak bisa lagi dirujuk dengan kata-kata, harus pakai akad nikah. Dan saat itu sudah bukan menjadi suami istri. Tapi kami masih serumah, bagaimana? Ya kan prosesnya memang panjang, asal nggak terjadi campur dan nggak terjadi kontak saja. Ya karena pengen diselesaikan baik-baik begitu kan, selama dia masih di dalam rumah. Makanya seorang istri itu jamaah ketika ditalak suaminya, dia tidak boleh keluar rumah.
kecuali talak itu disebabkan karena KDRT, dikebukin, disulut rokok misalkan. Kayak yang terjadi beberapa waktu yang lalu yang seragam Villar itu. Kalau itu harus keluar dari rumah, kalau enggak bonyok nanti jadi almarhum. Setrum, setrum ngeri. Ya. Jadi kalau kan kebanyakan kan setelah ditalak nangis-nangis pulang ke rumah orang tua, itu dosa. Ibu-ibu enggak boleh seperti itu. Tapi kan saya ditalak, bener kan nggak digamparin sama suaminya. Ribut biasa, kemudian suaminya keceplosan. Makanya hati-hati para suami, ya. Kalimat yang Anda ucap itu bisa menimbulkan hukum. Kalimat yang Anda ucap, saya terima nikahnya Fulanah bin Fulanah, menimbulkan hukum terjadinya pernikahan. Dia menjadi tanggung jawab Anda, halal. Sebagaimana ini, maka ketika Anda mengucap kamu saya cerai, hanya ucapan, tapi ya tarotab alil ahkam, ada hukum baru yang ditimbulkan. Makanya hati-hati. Saya sering ingatkan, kalau kita lagi ribut sama istri, marahnya kayak apa, ambil plester tutup mulut. Kenapa? Karena talak dalam hati itu tidak la yu'tabar, tidak dianggap oleh agama. Talak yang dianggap itu ketika diucap atau dengan ketikan, dengan tulisan tangan. Assalamualaikum, mah kamu saya talak, jatuh. Kira kirim WA, kirim transfer begitu ya. Loh kok ditalak, jatuh. Nah ini terjadi perdebatan panjang ya. Perdebatan panjang di kalangan para fuqaha. Dengan tulisan jatuh, dengan lesan juga jatuh. Makanya hati-hati. Karena itulah kenapa masalah ini Allah bebankan kepada laki-laki bukan perempuan. Karena laki-laki itu lebih tegar, dia nggak baper. Dia nggak dikit-dikit nangis cerai, enggak, kuat. Seberat apapun masalah, sedang ribut pecah kapalnya, mungkin sampai pecah kapal Batra ini, mereka bisa tetap tegar, tetap tersenyum di hadapan teman-temannya, kerja tetap. Tapi kalau perempuan tidak bisa Pak, nangis pagi siang malam, nangis, dan perasaannya yang lebih dominan. Akhirnya yang harusnya bisa diselesaikan, kenapa saya mecahin piring dimarahi, udah saya cerai aja gara-gara piring pecah kok, gara-gara nyuci piring kok kemudian mau menceraikan suaminya, kan begitu. Makanya diletakkan di tangan para kaum laki karena lebih kokoh dan lebih kuat. Jadi kesimpulannya, selama masih dalam masa iddah kemudian mereka wafat, maka mereka saling mewarisi. Enggak perlu disebarluaskan. Kemarin sudah saya talak loh istri saya, sekarang istri saya meninggal dunia, saya masih dapat. Enggak perlu. Itu aibnya jenengan dengan istrinya. Yang penting jenengan jujur dengan Allah saja, bahwa pernah terjadi keributan, kemudian jenengan sampai talak, dan masa iddah masih berlaku dan belum dirujuk, qadarullah suami istrinya meninggal dunia misalkan. Keluarganya tidak tahu kalau terjadi talak, ya yang penting kita jujur sama Allah. Tapi ketika talaknya sudah selesai, maksudnya habis masa iddahnya, ya jenengan juga harus jujur kalau saya tidak berhak atas hartanya. Sampaikan saja, ini sebetulnya kita kemarin lagi rame, kemudian ditalak, dan sudah 3 bulan, 4 bulan, sampai mungkin 6 bulan kita diam-diaman, kita nggak rujuk, dan kemudian istrinya meninggal dunia atau suaminya meninggal dunia, maka istrinya juga harus jujur. Cuman kan masalahnya BPKB, mobil kuncinya, sertifikat rumah, kan yang megang dia semua. Kan dalam keadaan begini orang untuk jujur itu susah jamaah. Ya, nanti kalau saya jujur saya jadi gembel malah. Nah, akhirnya apa? Mengambil sesuatu yang bukan haknya. Jadi ya segera saja diselesaikan. Jangan berlarut-larut ketika terjadi konflik dengan pasangan hidupnya. Kondisi yang pertama tadi. Kemudian kondisi yang kedua, kalau tadi talak roja'i, kondisi yang kedua, seorang istri yang ditalak bain, baik sugro maupun kubro. Tadi sudah saya beri gambaran Pak ya, kapan terjadi sugro, bain sugro, kapan terjadi kubro. Baik kubro itu talak 3 kali talak. Begitu yang ketiga, ya ditalak yang ketiga, maka terjadi bain sugro. Tidak ada masa iddah sudahan, karena sudah bukan suami istri, sudah ditalak menjadi 3 dan sudah tidak bisa lagi rujuk. Dengan akad nikah juga tidak bisa, mustahil. Sampai bumi jadi langit, langit jadi bumi, nggak mungkin terjadi. Artinya ini sebuah kalimat mustahil. Sampai dia menikah dengan laki-laki lain, kemudian suaminya yang baru meninggal, atau mereka dicerai, istrinya dicerai, dan tidak boleh dengan rekayasa, harus beneran ya.
Kemudian itu kubro. Kemudian bain sugro itu ada macam-macam. Salah satunya tadi gugatan nikah, fashun nikah, pernikahannya dibatalkan. Oleh siapa? Pengadilan yang bisa membatalkan. Ya karena ila. Walladzina yu'luna azwajahum. Seorang suami yang mengilah istrinya. Ilah itu apa? Seorang suami yang mengatakan, saya demi Allah saya tidak mau mencampuri kamu lagi. Karena saking marahnya, ya gara-gara mungkin uang belanjanya dibuat judi slot. Nah, sekarang lagi rame Pak, nggak cuman yang laki-laki, yang perempuan juga kena. Cuman banyak korbannya itu laki-laki. Main slot, dikasih uang belanja tiap bulan 5 juta. Sebelum waktunya habis, anak belum bayar SPP kan, bingung suaminya kan. Akhirnya dia nggak mau mencerai karena dia masih sayang. Cuman dia pengen ngasih pelajaran. Wallahi demi Allah, mulai hari ini saya nggak mau nyentuh kamu. Artinya kalau nyentuh saja ndak, berarti hubungan kan ndak. Wa hadza yu'dhi. Ini menyakiti. Walaupun ada perempuan yang mohon maaf mereka kuat selama berbulan-bulan nggak berhubungan. Tapi kalau bapak-bapaknya kan keriting langsung. Puasa 3 bulan 4 bulan. Nah, sebulan, 2 bulan, 3 bulan. Kalau ini menggunakan bulan, tarob busu, maka yang diilak tadi, sumpah tadi untuk tidak mencampuri istrinya, dia menunggu selama 3 atau 4 bulan. Setelah itu, ini kasus dibawa ke pengadilan. Maka pengadilan kemudian akan meminta kepada suami istri, batalkan sumpahmu, kamu bayar kafarat. Kan ini sumpah Pak. Sumpah itu bisa dibatalkan kalau dia melihat ada kebaikan. Tapi gantinya adalah kafarat, bisa puasa, bisa memberikan makan. Kalau dia bilang iya, selesai, ilaknya sudah gugur, nanti dia tinggal bayar kafarat. Tapi kalau suaminya bilang no, saya ingin kasih pelajaran kepada dia, maka pengadilan akan memberikan opsi kedua. Ini akan menyakiti, nggak boleh, karena nafkah batin itu harus selain nafkah lahir, ya nafkah berupa ekonomi, uang, nafkah lahir batin ini juga harus. Kalau enggak nanti dia akan mencari pelampiasan ke yang lain. Maka pengadilan memerintahkan yang kedua. Ya sudah, kalau kamu enggak mau membatalkan sumpah, jatuhkan talak. Jadi kenapa harus seperti ini? Biar jelas hukumnya, biar ada kejelasan hukum. Karena ini ngegantung, ya kan? Dia enggak dicampur, dia enggak disentuh, didiemin. Ya sudah bisa ranjang, diem-dieman begitu ya. Ini bukan talak Pak ya. Ini ilak namanya, beda. Yang membedakan di ucapan. Kalau talak, kamu saya cerai. Kalau ilak, wallahi demi Allah, saya tidak mau nyentuh kamu lagi. Saya nggak mau berhubungan dengan kamu lagi. Sumpah kan ini. Nah, karena orang yang nggak ngerti, orang yang nggak paham nganggep dia sudah bersumpah. Berarti sumpahnya harus dijalankan. Enggak, kalau dia melihat ada hal yang lebih baik di balik sumpah itu, dia batalkan bisa. Tapi kafarat saja dan tidak ada dosa. Sudah dikafarat kok. Nah, kemudian Pak Hakim ceraikan dia. Kalau dia ceraikan, kamu saya jatuhkan talak, maka nunggu lagi. Ya, tarabbusu wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru. Makin panjang kan, ini sudah 3-4 bulan, ini menunggu 3 kali masa haid. Bisa 7 bulan, 6 bulan lebih. Kalau dia nggak mau juga, nggak, saya pengen ngasih pelajaran sama dia, biar sakit sekalian. Hakim nggak boleh kayak begini. Ini nggak ada kejelasan hukum. Sampai kapannya ini nanti jadi perang dingin. Maka pengadilan akan menjatuhkan talak. Ya, namanya talak bain sugro. Kenapa dinamakan talak bain sugro? Biar nggak bisa rujuk. Kenapa? Kalau dirujuk nggak dicampur sama lagi kan Pak, hanya mengulang kesalahan saja, hanya mengulang kasus. Dalam hal ini ya memang adanya aturan seperti ini untuk menjaga wanita agar hak-haknya terpenuhi. Maka nanti pengadilan yang menjatuhkan talak. Jadi tidak boleh didiamkan selama berbulan-bulan, karena itu haknya istri untuk mendapatkan nafkah batin. Tapi faktanya memang jangankan sampai 3-4 bulan, sebulan aja nggak tahan begitu. Ya wajar, namanya manusia. Jadi kalau sudah terjadi kubro ataupun sugro, talak bainnya dalam keadaan sang suami sehat atau sakit yang tidak menyebabkan kematian, menurut ijma istri tidak mendapatkan warisan kalau kemudian meninggal dunia pada akhirnya.
Ya, karena sudah bukan suami istri, karena hubungan suami istri telah berakhir dengan talak bain. Ini disebutkan di dalam Al-Mughni. Ijma ya, berarti kesepakatan, konsensus. Kondisi yang ketiga, seorang istri yang ditalak bain sugro maupun kubro dalam keadaan sang suami sakit yang menyebabkan kematian. Suaminya misalkan opname di ICU, kadang sadar kadang enggak, kadang sadar kadang enggak. Ditalak tapi tidak diniatkan untuk menghalangi istri dari mendapatkan warisan. Tahu suaminya sakit, nggak dijagain, keluyuran, dugem begitu ya. Yang jagain sama orang lain, misalkan ibunya atau kerabatnya. Istrinya wah keluyuran kemana-mana. Maka kemudian sang suaminya menjatuhkan talak bain sugro. Misalkan seperti itu ya. Nah, kalau tidak diniatkan untuk menghalangi istri dari mendapatkan warisan, ya maka talak ini terjadi. Ya, talak ini terjadi dan istri selama dia masih dalam masa iddah masih mendapatkan warisan. Menurut pendapat yang kuat, istri tidak mendapatkan warisan karena talak bain itu, Pak, masa iddahnya itu hampir nggak ada, hanya haidhoh saja, menunggu 1 kali masa haid. Dan itu tujuannya untuk mengosongkan rahim. Sudah itu saja, memastikan di rahimnya itu tidak ada janin dari mantan suaminya. Maka istri tidak mendapatkan warisan karena sudah ditalak bain sugro, karena hubungan suami istri telah berakhir dengan adanya talak bain. Kemudian kondisi yang keempat, ini yang paling terakhir, seorang istri yang ditalak bain baik sugro maupun kubro dalam keadaan sang suami sakit yang menyebabkan kematian dan diniatkan untuk menghalangi istri, saking bencinya ditalak bain biar istri itu tidak mendapatkan warisan. Apakah si istri mendapatkan warisan ataukah tidak? Dalam hal ini ada 4 pendapat, panjang kajiannya. Yang pertama, istri tidak mendapatkan warisan secara mutlak sama sekali karena bain ya. Alasannya adalah karena bain. Alasan karena ini adalah talak bain yang diucap sebelum wafat suaminya. Masa iddahnya sudah selesai, nggak dirujuk-rujuk. Jadi keluar masuk rumah sakit dan nggak diurusin istrinya. Sengaja nggak dirujuk gitu. Maka dihukumi seperti saat sehat sehingga istri terhalang mendapatkan warisan. Jadi talak bain ini nggak ngefek walaupun dia dalam kondisi sakit. Ya. Maka dia terhalang mendapatkan warisan. Ini adalah pendapatnya Imam Asy-Syafi'i. Nanti kalau dibawa ke pengadilan ini yang dipakai, Pak. Kalau dibawa ke pengadilan ini yang dipakai karena memang pengadilan agama itu lebih banyak menggunakan mazhabnya Imam Asy-Syafi'i dalam segala hal, pernikahan, perceraian, masalah waris dan lain-lain. Cuman untuk masalah waris itu khilafnya relatif sedikit. Khilafnya itu sedikit sekali jika dibandingkan dengan perkara fikih yang lainnya. Itu waris lebih sedikit khilafnya karena sebagian besar banyak disepakati. Loh, bagaimana nggak disepakati? Wong ayatnya di Quran dan jelas kok. Ayatnya tuh nggak multi tafsir. Ayatnya sepakat 1/6 syaratnya ini, 1/3 hanya bagian kecil saja dan itu bukan membahas mengenai bagian. Furud muqaddarahnya bukan, tapi pembahasan mengenai yang lain, mengenai apakah kakek itu bisa menghalangi saudara laki-laki, itu saja khilafnya. Ataukah nenek itu mendapatkan warisan enggak jika dia terhalang oleh siapa, itu hanya masalah kecil saja khilafnya. Ini adalah pendapatnya Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Jadi istri tidak mendapatkan warisan sama sekali kalau sudah terjadi talak bain. Dia nggak ngelihat kondisi apakah diniatkan untuk menghalangi warisan atau enggak. Pokoknya begitu bain, mereka tidak mendapatkan warisan lagi. Seperti itu. Yang kedua, istri mendapatkan warisan apabila suami meninggal dan dia masih dalam masa iddah. Namun tidak mendapatkan warisan jika masa iddahnya telah habis. Masa iddah itu masa menunggu, haidhah itu tadi. Ya. Tapi waktunya ini kan singkat, bisa 2 minggu, bisa 3 minggu kan begitu. Ini pendapat yang kedua. Alasannya adalah karena iddah terikat dengan hukum suami istri, seolah-olah mirip dengan talak roja'i. Padahal bain, ya. Tapi pendapat ini kemudian ditolak. Ini adalah pendapat mazhab Hanafiyah. Beliau menggunakan kias. Kiasnya apa? Beliau kaitkan iddah itu dengan hukum suami istri. Menurut beliau masih ada iddah, padahal ini talak bain. Ya,
waktu menunggu haidah itu tadi sampai dia haid, sampai dia kosong rahimnya, itu beliau menganggapnya sebagai iddah. Padahal ini bukan iddah, hanya istibra ar-rahim, mengosongkan rahim saja. Iddah itu kan salah satu quru, 3 kali masa haid. Kemudian arba'ata asyhurin wa asyra, 4 bulan 10 hari kalau ditinggal wafat. Ya, kemudian seorang wanita yang dicerai dan dia sudah tidak haid lagi alias menopause, itu juga ada aturannya. 4 bulan atau 3 bulan itu aturannya disebutkan begitu. Nah, beliau menganggapnya ini adalah iddah, padahal tidak ada iddah. Kemudian yang ketiga, istri mendapatkan warisan baik di saat suami meninggal dia masih dalam masa iddah maupun telah habis masa iddahnya, selama si istri belum menikah lagi atau murtad dari Islam. Alasannya istri mendapatkan warisan karena suami berniat menghilangkan haknya. Jadi dia menggunakan ilah, karena suami ingin dia terhalang dari ahli waris sehingga dijatuhkan talak bain sekaligus, sehingga hal ini tidak memberikan efek kepada status iddahnya. Jadi selama dia dalam masa iddah, ya, ataupun telah habis masa iddahnya, ini agak ngeri. Masa habis masa iddah masih mendapatkan warisan? Masa iddah habis kan sudah bukan suami istri. Nah, nanti ada ulasannya. Ini adalah pendapatnya mazhab Hanabilah, Imam Ahmad bin Hambal. Yang keempat, istri mendapatkan warisan secara mutlak baik suami meninggal dan istri masih dalam masa iddah. Baik suami sudah meninggal dan istri masih dalam masa iddah maupun telah habis iddahnya, baik istri menikah lagi maupun tidak menikah lagi. Ini pendapatnya Imam Malik, Malikiyah. Ya, pendapatnya Imam Malikiyah disebutkan di dalam Bidayatul Mujtahid. Mana pendapat yang lebih rajih dari 4 pendapat yang ada? Ini 4-4-nya berpendapat loh, Imam Syafi'i dan yang lainnya. Baik, dari 4 pendapat di atas yang lebih mendekati kebenaran adalah pendapatnya Hanabilah yang menyatakan istri mendapatkan warisan baik di saat suami meninggal dia masih dalam masa iddah, dia masih mendapatkan warisan, ya, dalam masa iddah di saat suami wafat. Karena nanti iddahnya akan berganti. Apakah iddah mutawaffa yang ditinggal wafat atau iddahnya iddah talak, kan begitu. Maupun telah habis masa iddahnya selama istri belum menikah lagi atau murtad dari Islam. Kenapa dihitung masa iddahnya habis dia masih dapat warisan? Karena talaknya itu diniatkan untuk menghalangi dia. Harusnya mereka tidak ada apa-apa, baik-baik saja misalkan, ya, tapi tiba-tiba ada yang membisiki suaminya. Biasanya ini terjadi kalau terjadi 2 pernikahan, ya, 2 kali pernikahan, mohon maaf mungkin simpanan atau apapun itu istilahnya, yang muda berusaha ingin menguasai total, maka dibisikin cerain aja. Hal itu banyak terjadi, Pak, banyak sekali terjadi. Ini dunia yang dipenuhi dengan, ya, dinamikanya seperti itu. Ya, cuman memang nggak semuanya diangkat ke media begitu. Yang di media aja sudah banyak, ya kan. Jadi dalam masa ini, ya, karena dia talaknya itu dorongannya adalah menghalangi istri ini dari mendapatkan warisan, maka dianggap seolah-olah tidak ada talak. Dan itu dalam kondisi suaminya sakit berat lagi, tidak dalam keadaan sehat, tapi sudah mungkin daya berpikirnya sudah banyak yang berkurang, sudah banyak yang lupa. Ya, alasannya adalah ilah itu penting. Ketika kita merujukan satu pendapat, maka kita harus punya alasan. Apa alasannya? Karena ada alasan untuk mencegah istri dari mendapatkan warisan. Maka baik masih iddah maupun telah usai, dia tetap mendapatkan warisan. Ini menurut Hanabilah. Adapun pendapat Malikiyah yang menyatakan dia tetap mewarisi sampai menikah dengan suami yang lain, maka efek hukum yang ditimbulkan dia akan mendapatkan double 2 warisan dari 2 suami. Kalau mengambil pendapatnya Imam Maliki, suaminya sudah meninggal dunia, ya kan? Dia masih dapat warisan dari suami yang pertama. Ketika dia nikah lagi, suami kedua meninggal lagi, dia juga dapat, menang banyak. Kan nggak mungkin, Pak, ada 2 suami dalam satu waktu, ya kan? Adanya yang kedua itu menunjukkan yang pertama sudah bukan suami istri, sudah batal pernikahannya. Kan begitu. Makanya pendapat Imam Maliki ini atau Imam Malik ini tertolak. Sedangkan menurut ijma, seorang istri tidak mendapatkan warisan dari 2 suami. Kalau hibah iya. Jadi suami pertama pernah menghibahkan tanah, belum balik nama.
begitu. Tapi kalau warisan kan enggak. Misalkan pernah dikasih mobil, pernah dikasih tanah begitu ya, tapi belum balik nama, hanya tertulis, mah nanti diurus sendiri, ada saya yang bertanda tangan di bawah ini dan ada saksinya, misalkan begitu. Kalau hibah masih mungkin, tapi kalau warisan kan bukan kemauan kita, warisan itu kemauan Allah yang membagi warisannya. Tapi kalau hibah dari kita, jadi kalau orang sudah menghitung hibah di awal dan dia mengatakan nanti kalau saya meninggal seperti ini ya, ini wasiat bukan hibah. Membedakan wasiat dengan hibah itu dari narasi, ucapan. Kemudian yang berikutnya, contoh pendapat Malikiyah apabila diterapkan. Ini apabila kita menerapkan dan mengambil pendapatnya Imam Malik, seorang suami sakit berkepanjangan lalu dia menceraikan istrinya dengan talak bain agar si istri tidak mendapatkan warisan. Setelah masa iddah habis, istri menikah lagi dengan suami kedua. Seminggu sebelum pernikahan, suami pertama meninggal sebelum pernikahan dengan suami yang kedua. Sebulan setelah menikah dengan suami kedua, terjadilah kecelakaan yang menyebabkan suami kedua juga meninggal. Memang sedih dan pilu. Tapi kalau kita mengambil pendapatnya Imam Malik, dari suami pertama dia dapat, dari suami kedua dia juga dapat. Jika mengacu pada pendapatnya Malikiyah, maka dia mendapatkan warisan dari dua jalur sekaligus. Ya ini kan tidak tepat kan begitu. Karena ketika sudah habis masa iddah ya sudah selesai pernikahannya. Begitu. Kecuali dia masih dalam masa iddah. Tapi kalau dalam masa iddah dia nggak boleh, bahkan dilamar pun nggak boleh. Seorang wanita kan nggak boleh menampakkan diri untuk dilamar ya ketika dia masih dalam masa iddah, entah itu karena ditinggal wafat atau dicerai, sampai betul-betul masa iddahnya habis. Kemudian adapun yang menyatakan istri tidak mendapatkan sama sekali warisan, ini pendapatnya Imam Syafi'i. Ini menyelisih ijma' sahabat karena Utsman bin Affan pernah menetapkan Tamaddur binti Al-Asba Al-Kalbiyah mendapatkan warisan dari suaminya Abdurrahman bin Auf ketika sahabat Utsman menjadi khalifah. Padahal dia telah ditalak oleh suaminya dalam keadaan sakit yang membawa pada ajal. Abdurrahman bin Auf meninggal. Hukum yang beliau tetapkan ini disepakati oleh sahabat yang lain dan tidak ada satupun yang menyelisihinya. Ini disebutkan di dalam Al-Mughni. Kisah ini diriwayatkan oleh Imam Abdur Razzaq di dalam Musannafnya. Imam Syafi'i dan Imam Malik meriwayatkan juga di dalam kitab Al-Muwatta. Sehingga kemudian ya itu tadi pendapat yang lebih kuat adalah pendapatnya Hanabilah. Tapi sekali lagi jamaah, ini pendapat fikih. Hukmul qadhi yan fil khilaf, kan ada kaidah seperti itu. Keputusan qadhi pengadilan itu meniadakan, menghilangkan khilaf. Kalau pengadilan sudah ketok palu berarti itu yang dipakai. Dan rata-rata yang dipakai itu adalah mazhabnya Imam Asy-Syafi'i seperti itu. Jadi bagaimana Ustadz kalau menyelesaikannya? Tinggal ini dibawa ke ranah hukum atau enggak? Kalau diselesaikan secara baik-baik, ya kekeluargaan, bisa mengambil pendapat ini atau mengambil pendapatnya Imam Syafi'i kalau kita bingung. Karena adanya mazhab itu membantu kita dalam menyelesaikan masalah fikih yang tidak kita ketahui. Wallahu a'lam bishawab. Mohon maaf sudah jam 6 lewat, Masya Allah. Bisa bertahan Bapak-bapak sekalian. Sampai di sini silakan jika ada yang mau bertanya. Ya. Tapi kalau pernikahannya sudah 6 bulan ya Pak ya, atau sudah 2 tahun cerainya, walaupun belum ada akta cerai, ya mereka sudah bukan suami istri dan sudah tidak saling mewarisi, karena mereka sudah tidak boleh juga campur. Silakan Pak Mukhri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk tidak lemah karena wasiat ibu kan setelah meninggal. Iya, baru dijalankan setelah wafat. Ya, setelah wafat dijalankan. Wasiat itu dijalankan setelah wafat. Apabila tadi lemah itu tidak lemah, tapi berarti ada di sini berlaku hukum dalam artian harus ada saksi. Iya. Nah, terus terkait dengan saksi ini berapa saksinya, laki atau perempuan? Iya. Berapa harus disumpah? Iya. Kedua, dikatakan pernikahan itu sah secara hukum, sementara di Indonesia ada hukum Islam yang kita patuhi, ada hukum apa namanya? Ada hukum positif ya. Nah, apakah harus memenuhi dua-duanya untuk dapat? Ya. Yang pertama syarat wasiat. Wasiat itu apakah harus dengan saksi? Jelas. Karena ini menyangkut orang lain dan menyangkut objek, harus menggunakan saksi. Berapa saksinya? Laki-laki 2 minimal, perempuan 4.
karena satu laki-laki itu setara dengan 2 perempuan, dan tertulis dan kemudian bertanda tangan. Kenapa dikatakan lemah? Karena ahli waris lain masih bisa menggugat. Yang jadi masalah itu kan itu saja. Kalau mereka ridho, berapa diwasiatkan untuk masjid Al-Hidayah, ya nggak boleh, karena wasiat nggak boleh 30%, jadi 30%. Siap, sepakat membuat masjid toh, buat wakaf kok. Anaknya tidak ada satupun yang berontak atau membatalkan begitu. Ya sudah selesai. Yang jadi soal itu kan ketika mereka kemudian di kemudian hari mempersoalkan, enggak, kita enggak setuju kalau 30. Lah terus berapa? 5% saja. Mau apa? Kan yang tanda tangan mereka, Pak. Ya kan? Yang tanda tangan mereka. Kalau mereka nggak mau tanda tangan, selesai sudah, nggak akan bisa dibagikan itu. Jadi begitu. Kenapa lemah? Karena masih ada hubungannya dengan orang lain. Dalam hal ini adalah ahli waris yang boleh jadi mereka punya kepentingan pribadi, begitu. Kemudian bagaimana dengan soal pernikahan? Yang kita jadikan acuan adalah dari sisi agama. Dari sisi agama. Jadi sah menurut agama. Apakah harus dicatatkan di kantor urusan agama? Iya. Karena ini terkait dengan administrasi. Kalau nggak gitu nanti nggak keluar KK. Kalau nggak gitu nanti nggak keluar akte. Padahal ini demi tertibnya administrasi, itu saja. Jadi kalau kok soal keabsahan yang menjadikan acuan adalah agama. Makanya seorang muslim yang menikahi non muslim, kan agama melarang. Dia paksa nikahnya di catatan sipil. Catatan sipil itu tidak menikahkan loh, Pak, cuma dicatat doang. Tidak ada proses saya serahkan fulannya, tidak ada. Nah ini yang dikhawatirkan nanti mereka secara agama mungkin secara negara mungkin sawung dicatatkan, mereka bisa keluar KK, akte dan sebagainya kalau punya anak. Tapi secara agama nggak bisa, nggak boleh begitu loh. Jadi hal-hal semacam ini mohon diperhatikan. Maksain nggak di Indonesia nikahnya di Bali atau di luar negeri begitu. Nggak ngaruh kalau Anda seorang muslim. Kayak nggak ada lagi muslimah yang lain, muslimah masih banyak kok. Gitu. Bukannya boleh saja kalau laki-lakinya muslim, perempuannya ahlul kitab. Kalau pakai mazhab Syafi'i ada 2 syaratnya. 1, nggak ada lagi perempuan muslimah di situ. Di Al-Hidayah dan sekitarnya sedang belader, Pak. Wakih, Pak. Perempuan itu yang belum nikah ya, Pak Haji Bambang suka jodoh-jodohin ya, mengikhtiarkan. Banyak saya dengar dari banyak di sini yang belum nikah yang sudah usia sepuh. Yang kedua, Imam Syafi'i mensyaratkan kalau memang mau menikahi ahlul kitab maka pastikan nenek buyutnya yut itu betul-betul penganut agama samawi. Penganut Injil, Nasrani maupun Yahudi. Kan susah. Jadi kan harus runut sampai mbah buyutnya yang ke-10. Dia harus betul-betul Yahudi tulen dan Nasrani tulen. Nggak bisa kalau dulu moyangnya Hindu, nggak bisa, batal secara hukum menurut Imam Syafi'i yang dipakai mazhabnya. Jadi memang susah dan dipersempit. Biar yang laki-laki itu menikah dengan muslimah saja, begitu. Cukup? Ada lagi ya? Yang saksi tadi itu Pak, apakah aturannya harus boleh disumpah disumpah misalnya Pak Dokon kedua laki-laki tadi itu tetap Pak, tetap lebih baik begitu ada saksi. Jadi agar apa? Agar nanti tidak terjadi penyelewengan. Adanya saksi itu penting sekali. Memang ini kembali lagi kepada kejujuran. Tapi kan orang kita nggak pernah tahu ada musibah atau mungkin dia lupa atau mungkin ada kepentingan yang lain sehingga dia mengatakan tidak padahal iya. Jadi sebaiknya tetap ada saksi karena ini kondisi di mana sakit yang membawa kepada wafat, sakitnya berat sudah opname keluar masuk masih sadar tapi keluar masuk rumah sakit begitu. Baik, kalau tidak ada kita cukupkan, nanti kalau ada yang mau bertanya silakan sambil kita santai ngopi. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.